Kalau yang illegal access itu siapa terlapornya? Illegal access itu rombongan Cikemunya, geng sampah. Iya, kalian tahulah siapa orang-orangnya. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya. Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukumannya juga jelas. Jadi ya nanti ancaman hukumannya 8 tahun. Jadi termasuk menyebarkan, termasuk juga merubah, mendistribusikan yang melawan hukum, yang orang yang tidak punya hak. Karena itu adalah komunikasi pribadi ini kita dengan Kak Fitri. Tiba-tiba ada orang lain mengcapture dan memasukkan dalam Instagram story-nya. Dan itu chat tahun 2018. Nah itu komunikasi yang pribadi, tiba-tiba orang lain usil. Nah mungkin dia mau bermain-main dengan hukum, ya udah. Ya kita laporkan supaya dia tahu bahwa hukum tidak pernah bermain-main gitu ya. Tapi ada kaitannya nggak sih dengan Depo sendiri yang ini? Lain. Ya, lain. Kaitan apa nih? Ada kaitan ya. Sekarang jadi beruntut. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Diki? Iya kan Diki, tahu kan? Iya kan Diki, kemarin itu. Apa yang digelapin? Kan dia waktu itu melapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikat pinggang, mobil, paspor. Oke, saya jawab yang pertama paspor dulu, paspor. Kalau digelapin kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3-kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau itu ya silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih mahal belian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Ya kalau penggelapan saya coba luruskan ya bahwa ini adalah sepasang suami istri ya, seorang suami memberikan mobil yang mungkin menurut Niki nggak ada harganya, tapi ada kebanggaan seorang suami mencoba menghargai dia memberikan mobil. Tapi yang aneh mobil itu disomasi lagi, ya, diminta kembali. Nah, bukti somasi ini adalah bukti bahwa pengakuan bahwa mobil itu telah diserahkan kepada Niki. Di dalam hukum, penyerahan benda-benda yang bergerak, diserahkan itu levering namanya, itu sudah menjadi milik. Dan benda itu sudah diserahkan kepada Niki, seorang suami menyerahkan kepada istrinya. Karena status pada saat itu adalah status suami istri. Nah, jangan nanti suami istri terus masuk di pengadilan agama, terus jadi masalah seperti ini. Nggak lucu. Cari yang lain saja lah kalau mempersoalkan sesuatu ya. Nah, Wahyu itu mantan supir saya, betul. Dia baru bekerja sama saya kurang lebih 4-5 bulan. Nah, dia itu saya laporkan ke Polsek Mampang atas tuduhan pencurian sepeda motor saya. Yang sampai detik ini laporannya belum saya cabut. Boleh kalian tanyakan ke Polsek Mampang. Betul nggak nih kita beberapa tahun yang lalu melaporkan seorang Wahyu yang mengambil motor saya. Itu pertama. Kedua, Wahyu juga meminjam uang ke saya kurang lebih, saya lupa 5 juta untuk alasannya katanya istrinya melahirkan. Setelah itu dia izin 2 hari, habis itu handphonenya diganti. Yang saya dengar waktu itu adalah dia bekerja sama si Dipo gitu. Jadi kalian bisa mencerna ya, ini sebenarnya rekayasa atau tidak, kalian pasti lebih tahu gitu. Yang mengenai surat laporan itu didedikasi itu gimana Mbak? Surat laporan orang difotoin kok sama dia, difotoin ke dia nggak mau datang waktu itu. Tiba-tiba menghilang, udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.